Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Ayu Wahyuni, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pangandaran, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dan di sini saya sudah ditemani oleh Ibu Ade Sumarni yang akan menjadi objek pengamatan saya. Dan langsung saja kita menuju ke kegiatan observasinya. Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu Ade hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Ade, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya agar nanti setelah Ibu Ade telah melakukan pembelajaran di kelas saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Ibu Ade, nanti Ibu Ade bisa menjadi lebih siap, lebih percaya diri, dan dengan berbagai hal yang telah kita bahas setelah ini ya Bu Ade. Baik Bu Ade, jadi pada kegiatan supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ade. Baik. Yang pertama, pertanyaannya terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di kelas nanti Bu Ade? Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya implementasikan di kelas nanti, yang pertama, melalui kegiatan tayangan gambar dan video, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasikan makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, melalui tes unjuk kerja, peserta didik dapat menganalisis karakteristik makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan tepat. Itu barangkali Bu. Baik. Untuk model pembelajaran yang Ibu Ade gunakan itu nanti model pembelajaran apa Bu Ade? Model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu saya akan menggunakan model pembelajaran diskusi, pengamatan, dan presentasi. Baik. Untuk strategi pembelajarannya Ibu Ade nanti akan seperti apa? Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran yang akan saya siapkan, yang pertama saya akan membuat menarik perhatian siswa, itu yang pertama. Yang kedua, menerapkan pembelajaran kooperatif ya, yaitu seperti pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, memberikan penilaian dan apresiasi kepada peserta didik. Itu barangkali Bu. Baik Ibu Ade. Nah, untuk area pengembangannya di pembelajaran nanti bagaimana Bu? Baik Ibu, untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan yaitu di sini lebih ke pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalamnya ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi lebih spesifiknya lebih ke area pengembangan itu lebih ke kognitif ya, lebih ke kognitifnya. Baik Bu Ade, untuk sasaran kelas yang akan dilaksanakan nanti di kelas apa dan hari apa Bu? Untuk pelaksanaan observasinya itu sendiri ya, saya akan melaksanakan di kelas 7C. Di kelas 7C hari Rabu. Baik. Ibu Ade, mungkin pertanyaannya saya dicukupkan sekian ya. Saya hanya ingin tahu arah pembelajaran yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Ade. Semoga kegiatan observasi nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja kegiatan pra-observasi yang saya dapat laksanakan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti di kegiatan observasi bersama Ibu Ade. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu.
Baiklah, terima kasih ya kepada Dirjen yang telah memimpin lagu depan ya, tadi ya. Baik, selanjutnya apakah kalian masih semangat untuk belajar bersama Ibu hari ini? Coba Ibu akan mengecek semangat kalian, konsentrasi kalian ya. Tepuk semangat. Semangat.
termasuk karena pertemuan tersebut termasuk kelompok anosfer naik karena pertemuan tersebut mengajarkan biji dan tutup. Ya, termasuk kepada kelompok tumbuhan anosfer naik atau tumbuhan masukan bukan biji dan tutup. Silakan berikan terus untuk pendapat dari bagus ya. Selanjutnya tadi Ibu telah membagikan LKPD, kemudian silakan kalian telah mendiskusikan LKPD tersebut dan silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian tadi. Mulai dari kelompok mana dulu? Silakan kelompok mana? Ya, kelompok visual silakan. Silakan untuk mengadakan presentasi. Silakan dengan tertib dan teliti, tertib sikap, tertib suara. Silakan. Ini adalah sebuah tumbuhan dengan ciri akar, batang, daun, biji, serta kelompok tumbuhan. Kelompok dari kelompok visual untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan untuk mempresentasikannya. Berikut ini adalah nama tumbuhan dengan ciri-ciri akar, batang, daun, biji, serta kelompok tumbuhan. Nomor 1, kelapa. Ciri-ciri akar serabut, ciri-ciri batang tidak bercabang, ciri-ciri daun penyirit, ciri-ciri biji monokotil kelompok tumbuhan, angiospermae monokotil. 2. Terong. Ciri-ciri akar tegal, ciri-ciri batang bercabang, ciri-ciri daun bertangkai, ciri-ciri biji dikotil kelompok tumbuhan, angiospermae dikotil. 3. Jambu mente. Ciri-ciri akar tunggang, ciri-ciri batang bercabang, ciri-ciri daun bertangkai, ciri-ciri biji dikotil kelompok tumbuhan angiospermae dikotil. 4. Mangga. Ciri-ciri akar tunggang, ciri-ciri batang bercabang, ciri-ciri daun bertangkai, ciri-ciri biji dikotil kelompok tumbuhan angiospermae dikotil. 5. Jagung. Ciri-ciri akar serabut, ciri-ciri batang tidak bercabang, ciri-ciri daun sejajar, ciri-ciri biji monokotil kelompok tumbuhan angiospermae monokotil. 6. Ciri-ciri akar serabut, ciri-ciri batang tidak bercabang, ciri-ciri daun menyirit, ciri-ciri biji monokotil kelompok tumbuhan angiospermae monokotil. Ya. Terus sekali ya, presentasi dari kelompok visual ya. Kita berikan apa terlebih dahulu untuk kelompok visual. Ada berapa? Ada 6 tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan kelapa. Termasuk kelompok tumbuhan apa tadi? Kelapa termasuk tumbuhan apa? Kelompok tumbuhan. Betul. Berikutnya pisang termasuk kelompok tumbuhan apa? Kelompok pisang. Pisang kelompok tumbuhan monokotil. Terus kemudian selain apa? Pisang, kelapa, jagung. Kelompok tumbuhan apa? Jagung. Kelompok tumbuhan monokotil. Berikutnya terung termasuk tumbuhan apa? Terung termasuk tumbuhan dikotil. Jambu tempe termasuk kelompok tumbuhan dikotil. Sekali silakan untuk kelompok visual untuk kembali ke baik. Selanjutnya penampilan presentasi dari kelompok mana? Kinestetik. Silakan kelompok kinestetik untuk membacakan presentasinya, penampilan presentasi.
Nomor 1, nama tumbuhan pisang, akar tunggal, batang tidak bercabang, daun sejajar, biji ada yang berbiji dan tidak ada yang berbiji. Kelompok tumbuhan monokotil. Kedua, kelapa, akar serabut, batang tidak bercabang, daun menjari, biji tidak berbiji. Kelompok tumbuhan monokotil. Ketiga, teru, akar serabut, batang bercabang, daun menyirip, biji berbiji. Kelompok tumbuhan dikotil. Keempat, tumbuh mente, akar serabut, batang bercabang, daun menjari, biji berbiji. Kelompok tumbuhan dikotil. 5, mangga, akar tunggal, batang bercabang, daun menjari, biji berbiji 1. Kelompok tumbuhan dikotil. 6, jagung, akar tunggal, batang tidak bercabang, daun tidak menggantung, biji tidak berbiji. Kelompok tumbuhan monokotil. Ya, baik. Kita berikan aplaus untuk penampilan mereka. Baik. Ciri-ciri dari ciri-ciri dari tumbuhan dikotil. Ada yang tahu? Silakan. Bapak mana yang akan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri tumbuhan dikotil? Acungkan tangannya. Silakan, boleh? Boleh. Silakan, Hilda. Boleh berdiri ya, silakan berdiri untuk membacakan jawaban dari ciri-ciri tumbuhan monokotil saja ya, monokotil ya. Ciri-ciri tumbuhan monokotil, boleh silakan. Akar berserabut, Ya, kemudian batang tidak bercabang, batang tidak bercabang, terus kemudian tidak berkambium, tidak berkambium. Berikutnya daun melengkung atau sejajar, daun melengkung atau sejajar. Masih ada? jumlah kelompok Jumlah kelompok 3 atau kelipatannya. 3 atau kelipatan 3. Boleh, silakan dulu kembali. Berikan aplaus untuk Hilda. Selanjutnya diberikan waktu untuk menampilkan presentasi dari kelompok auditori. Silakan kelompok auditori untuk menampilkan presentasinya. Nomor 1, kelapa, akar serabut, batang tidak bercabang, daun menyirip, biji monokotil. Kelompok tumbuhan monokotil. 2, terong, akar tunggang, batang bercabang, daun bertangkai, biji dikotil. Kelompok tumbuhan dikotil. 3, jambu mente, akar tunggang, batang bercabang, daun bertangkai, biji dikotil. Kelompok tumbuhan dikotil. 4, mangga, akar tunggang, batang bercabang, daun bertangkai, biji dikotil. Kelompok tumbuhan dikotil. 5, jagung, akar serabut, batang tidak bercabang, daun sejajar, biji monokotil. Kelompok tumbuhan monokotil. 6, pisang, akar serabut, batang tidak bercabang, daun menyirip, biji berbiji 1, monokotil. Kelompok tumbuhan monokotil. Ya. Terima kasih ya untuk penampilan presentasi dari kelompok auditori. Jadi ciri-ciri dari tumbuhan dikotil adalah yang pertama apa? Ada yang tahu ciri-ciri tumbuhan dikotil? Silakan, boleh? Hai, silakan berdiri kalau ingin memberikan jawaban.
memiliki daun biji. Ya, 1 memiliki Dalam embrio, ya memiliki daun biji dan embrio. Kemudian akarnya tunggal. berakar tunggal. Yang ketiga Terdapat kambium pada batang. terdapat kambium dalam batang. Yang keempat Daunnya menyirit. daunnya menyirit. Yang kelima Jumlah kelopak bunga kelipatannya 2, 4, dan 5. ya betul, jumlah kelopak bunga kelipatannya 2, 4 atau 5. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok apa ini? Auditori, dan berikan aplaus untuk Ayu Rianti yang telah memberikan jawabannya. Auditori untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah karena memiliki terdapat terong, jambu, nete, mangga, pisang, dan termasuk kepada tumbuhan tersebut menghasilkan biji tertutup. Di mana untuk buah, mangga, terong, dan jagung termasuk kepada kelompok tumbuhan dikotil. Ya, betul sekali. Berikan aplaus untuk kelompok auditori. Selanjutnya untuk kelompok kinestetik, diberikan waktu untuk menampilkan presentasi kesimpulan dari hasil presentasi ini. Kesimpulannya adalah karena memiliki kelapa, terong, jambu, mete, mangga, pisang, jagung termasuk kepada tumbuhan Angiospermae karena tumbuhan tersebut menghasilkan biji tertutup, di mana untuk buah mangga, terong, dan jagung termasuk kepada kelompok tumbuhan dikotil atau kelompok tumbuhan berkeping biji 2, dan untuk jagung, kelapa, dan pisang termasuk kepada tumbuhan monokotil atau buah berbiji 1. Ya, berikan aplaus untuk kelompok kinestetik. Baik, tadi kalian sudah menampilkan presentasi dan telah menyampaikan kesimpulan dari diskusi kelompok kita hari ini ya, tentang materi klasifikasi makhluk hidup dan tentang materi sistem klasifikasi makhluk hidup dan materi klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi betul sekali, Ibu akan berikan penguatan di sini bahwa tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup terdiri dari monokotil dan dikotil. Monokotil adalah tumbuhan berkeping biji 1 dan dikotil tumbuhan berkeping biji 2. Di antaranya dari ke-6 gambar yang telah Ibu tampilkan tadi ya, itu adalah untuk dikotil. Di antaranya terdiri dari apa? Terung dan jambu. Dan untuk monokotil terdiri dari jagung, kelapa, dan pisang. Baik ya, itu adalah penyampaian untuk materi kita hari ini. Nah, selanjutnya adalah Ibu akan memberikan waktu untuk kalian. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing secara tertib dan tertib. Secara tertib dan tertib duduk di tempat Baik, sudah semuanya sudah tertib. Silakan gadgetnya boleh dikerahkan. Ibu telah menyelesaikan link Gmail untuk soal podcast hari ini. Silakan tidak banyak yang hanya dengan soal. Silakan kalian untuk sportif, jujur, tidak saling bekerja sama ya. Silakan kerjakan secara tertib dan teliti. Berikan waktu 5 menit ya. Baik, sudah selesai?
Ibu lihat sudah selesai ya pengerjaannya ya. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan cukup bagus ya untuk hasil dari pengerjaan soal proses kalian ya. Terima kasih atas respon kalian yang luar biasa ya. Beberapa yang nilainya mencapai dari hasil proses ini nilainya mencapai nilai 100 ya. Luar biasa, sangat bagus sekali ya. Berikan aplaus untuk kita semuanya untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Bagaimana? Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran bersama Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Semoga kalian semuanya selalu dianugerahi rezeki yang berkah dan kesehatan serta kelancaran ya. Amin. Ya Allah. Ya. Baik, itu saja pembelajaran dari Ibu untuk hari ini ya. Pembelajaran diferensiasi IPA hari ini tadi sudah dibagi-bagi berdasarkan minat kalian ya. Ada yang termasuk pada gaya belajarnya yang kinestetik, auditori maupun visual ya. Dan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Silakan ketua kelasnya agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat berkah dunia akhirat dan kalian pulang ke rumahnya dengan selamat sampai tujuan. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Abu dipimpin doa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, baiknya berdoa dulu. Silakan lagi dimulai. Selesai. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang dimulai dari barisan yang ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah berada di tahap pasca observasi. Di sini saya ditemani dengan Ibu Pepe, Ibu Tuti, dan juga Ibu Ade sebagai guru mata pelajaran IPA yang saya observasi. Mungkin kita bisa langsung saja kepada kegiatan pasca observasinya. Apa kabar Ibu Ade? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya Ibu Ade saat ini? Alhamdulillah perasaan saya saat ini senang, bahagia. Baik, alhamdulillah ya. Baik Bu Ade, jadi dalam kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya sebagai observer akan bertanya beberapa hal kepada Ibu Ade terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu Ade laksanakan seperti itu. Kira-kira tujuan dari percakapan kita apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini adalah saya bisa menemukan solusi yang tepat, yang efektif terkait pembelajaran yang telah saya praktekkan di kelas bersama murid saya. Jadi hambatan-hambatan yang saya alami di kelas saat melakukan kegiatan pembelajaran bersama murid bisa menemukan solusinya. Baik. Bu Ade, di sini saya akan bertanya beberapa hal ya. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya bagaimana sih perasaan Ibu Ade ketika
melaksanakan pembelajaran di kelas didampingi oleh seorang observer atau supervisor? Baik, izin menjawab Ibu. Perasaan saya saat saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya, di mana pembelajaran tersebut ada yang mendampingi yaitu supervisor. Perasaan saya awalnya saya merasa grogi ya, tapi seiring berjalannya waktu rasa grogi itu bisa terkikis gitu ya dengan cara di mana pada saat pembelajaran tersebut saya kan melakukan ice breaking. Jadi rasa grogi itu fasenya itu sedikit demi sedikit hilang, tidak begitu sangat dominan gitu. Bisa ini ya Bu ya. Kemudian bisa diceritakan kembali Bu, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu Ade lakukan? Baik, proses pembelajaran yang telah saya lakukan, saya mengajar IPA kan Bu di kelas 7 ya. Kebetulan materi yang saya sampaikan pada saat proses pembelajaran tersebut tentang materi sistem klasifikasi makhluk hidup, submateri klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar murid, ya Bu, dengan cara melakukan wawancara sederhana berupa observasi ya, wawancara sederhana dengan murid-murid ya, observasi melalui wawancara sederhana, sehingga saya bisa mengkategorikan atau mengklasifikasikan mana siswa yang senang dengan gaya belajar kinestetik, mana siswa yang senang belajar dengan visual, dan mana siswa yang senang belajar dengan audiovisual. Nah, semua itu diberi kesempatan yang sama. Awalnya diberi kesempatan yang sama dulu semua siswa ya. Dengan melalui wawancara tadi, saya kan bisa mengetahui mana siswa yang senang belajar sesuai dengan minatnya. Jadi semuanya diberi kesempatan yang sama dulu. Tujuannya adalah agar kita bisa memahami, bisa mengetahui, bisa menganalisis sesuai dengan minat atau potensi belajar siswa. Nah, kemudian semua siswa diberi kesempatan yang sama. Setelah itu, siswa di sini kan melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk, dan diferensiasi konten. Nah, untuk diferensiasi proses, nah pada saat proses pembelajaran saya bisa menganalisis siswa ya terkait tayangan video yang telah saya tampilkan, kemudian gambar-gambar yang telah saya tampilkan di PowerPoint ya. Mereka semua diberi kesempatan yang sama untuk menganalisisnya. Adapun yang membedakannya itu ya, membedakannya itu adalah di hasil atau produk belajarnya ya. Untuk yang anak-anak yang senang dengan gaya belajar kinestetik, mereka bisa membuat video pembelajaran dari materi yang disampaikan pada saat pembelajaran saat itu. Nah, untuk anak-anak yang senang belajar dengan visual atau melihat, mereka bisa membuat poster atau gambar dari gambar yang telah saya tampilkan di PowerPoint. Kemudian untuk anak-anak yang auditory ya, mereka juga bisa menyampaikan atau mempresentasikan hasil yang mereka dapatkan di materi pembelajaran yang telah saya sampaikan pada saat pembelajaran tersebut. Begitu Bu. Lalu ada lagi nggak Bu persiapannya selain tadi bukan mengidentifikasi gaya belajar, kemudian kira-kira apa lagi yang Ibu persiapkan? Nah, selain saya membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan mengkategorikan tadi strategi pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk, saya pun mempersiapkan media itu, media pembelajaran ya. Media pembelajaran yang memang dapat memenuhi kebutuhan siswa pada saat pembelajaran yang saya lakukan ya. Bisa saya tampilkan PowerPoint, bisa juga saya menampilkan video pembelajaran dan gambar-gambar yang dipersiapkan sesuai dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Itu Bu. Ibu kan barusan berbicara tentang media pembelajarannya Bu. Ya. Bagaimana Ibu membuat media pembelajaran tersebut? Apakah menggunakan video yang Ibu buat sendiri atau animasi, atau mungkin bagaimana Ibu mempersiapkan media pembelajaran? Baik, saya mempersiapkan media pembelajaran di pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan minat peserta didik ya. Yang visual, saya menyajikan gambar. Gambar yang saya tampilkan itu gambar-gambar yang memang sudah ada, sudah tersedia ya, bisa berupa gambar-gambar yang verbal yang langsung, boleh melalui kartu
kartu gambar ya, atau juga gambar-gambar yang ada di PowerPoint yang memang sudah saya sebelum saya ambil gambar-gambar itu lewat dari browser di internet, itu saya analisis dulu apakah ini sudah sesuai dengan minat siswa, dengan materi yang akan saya sampaikan atau tidak. Kemudian untuk yang audio visual, untuk video, saya mengambil dari YouTube, Bu. Ya, itu pun sebelum saya tampilkan dianalisis terlebih dahulu. Apakah video yang akan saya tampilkan itu sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan dan memang membuat siswa itu merasa paham dengan apa yang disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian untuk yang kinestetik itu berupa benda konkret kan, Bu, benda konkret yang nyata ya. Mereka itu bisa, tadi saya sudah mengatakan untuk yang kinestetik itu bisa membuat video pembelajaran dari pembelajaran yang memang sesuai dengan materi yang disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung. Itu, Bu. Baik, Ibu Ade tadi sudah sangat bagus sekali ya dalam membuat media pembelajaran yang bervariatif. Nah, selain itu bagaimana cara Ibu Ade membuat kondisi kelasnya beragam aktif dan tidak pasif gitu, Bu? Bagaimana? Baik, untuk membuat suasana kelas nyaman, membuat siswa itu aktif ya. Pada kegiatan inti, nah itu di kegiatan inti kan ada diferensiasi proses ya Bu, secara mandiri untuk memahami konsep-konsep yang akan saya sampaikan, di mana saya memberikan beberapa gambar tumbuhan Bu, sesuai dengan materi yang saya sampaikan tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu khususnya tumbuhan dulu ya, dunia pelantai dulu, dunia tumbuhan dulu. Nah, sebelum kegiatan inti berlangsung pun saya melakukan ice breaking dulu kan, agar siswa semuanya tidak merasa monoton, tidak jenuh, tidak ngantuk. Jadi biar suasana kelas itu semuanya nyaman, anak-anak aktif ya. Kemudian saya berikan motivasi kepada siswa bahwa dengan redaksi kalimat, dengan kata-kata, ayo pasti kamu bisa, semangat untuk belajar hari ini. Nah, kemudian ya, selain saya tadi menampilkan beberapa gambar tumbuhan, kemudian siswa diberi kesempatan untuk menganalisisnya. Biasanya kan siswa lebih senang menganalisis gambar atau melihat video, sehingga mereka tidak ngantuk gitu ya. Jadi diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, untuk mengemukakan pertanyaan dan pernyataan ya. Kemudian selain itu, setiap kelompok itu diberi kesempatan untuk melakukan presentasi. Nah, adapun yang tidak melakukan presentasi pada saat misalkan kelompok satu presentasi, kelompok yang berikutnya itu menjadi audiens. Nah, audiens ini diberi kesempatan untuk mengemukakan pertanyaan atau pernyataan, ya, tentu saja. Nah, setiap kelompok yang melakukan presentasi itu tentu saja ada job description-nya atau pembagian tugas. Jadi tidak semua menjadi presenter, tapi juga ada yang jadi moderator, ada juga yang jadi notulen atau notulis, ada juga yang menjadi penanggap atau penjawab ya. Jadi semua anggota kelompok itu semua berperan, sehingga suasana kelas semua aktif, tidak ada istilahnya saling mengandalkan. Jadi ada kolaborasi antar siswa begitu. Wah, luar biasa ya Bu Ade, dalam pengelolaan kelasnya sudah sangat bervariasi seperti ini dan menyenangkan. Kemudian Bu, selain dalam pengelolaan kelas tadi Ibu membagi mereka, mengklasifikasikan gaya belajarnya, kemudian Ibu Ade juga memberikan persepsi, motivasi, ice breaking dan lain sebagainya. Kira-kira ada lagi nggak Bu kegiatan yang dapat menumbuhkan, atau apakah mungkin itu menumbuhkan karakter atau apa gitu? Ada nggak kira-kira? Atau mungkin PSE-nya sudah dilakukan di kelas Bu Ade? Iya, KSE ya. Baik, nah untuk di pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan ya, untuk kompetensi sosial emosional ya atau PSE, di sana kan tentu saja ada etika-etika yang memang harus siswa ketahui dan harus pahami serta juga harus dilaksanakan. Jadi tidak hanya diucapkan tapi harus dibuktikan ya. Misalnya tentu saja di sini kan ada kesepakatan belajar. Nah, pada saat kesepakatan belajar itu tentu saja dikemukakan beberapa poin-poin yang memang apa sih kesepakatan belajar yang disepakati bersama agar dalam pembelajaran itu ada saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, kemudian ada tertib sikap tertib suara. Jadi tertib sikap tertib suara ini pada saat kemudian pada saat mengemukakan pertanyaan dan pernyataan itu ada istilahnya mengangkat tangan atau raise hand. Jadi itu maksudnya adalah untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Kemudian
Tertib sikap dalam arti di dalam kelas itu anak-anak itu tertib sikap di sini tidak hanya diucapkan tapi dibuktikan, tidak pecicilan. Jadi dengan teman saling mengingatkan kepada kebaikan, kemudian memberikan kesempatan kepada teman yang ingin mengemukakan pendapat, mendengarkan teman yang sedang mengemukakan pernyataan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kompetensi sosial emosional atau pembelajaran berdiferensiasi, tapi di dalamnya ada KSE-nya gitu. Jadi ada satu sama lain itu memiliki hubungan fungsional. Jadi antara diferensiasi ini terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Begitu. Selain itu, ada lagi nggak Bu kira-kira kegiatan PSE yang Ibu lakukan? Seperti misalnya mengembalikan kesadaran penuh seperti itu. Oh iya, pernah oke. Atau bagaimana? Bisa diceritakan? Ya, baik. Nah, di jeda ketika kita sudah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pertanyaan dan pernyataan, kemudian presentasi, itu ada jeda kan. Kita berusaha untuk membuat anak itu benar-benar berada, jiwa dan raganya itu berada di ruangan tersebut. Jadi tidak hanya raganya saja, tapi pikirannya melayang-layang, tapi semua jiwa dan raganya ada di dalam kelas. Saya melakukan mindfulness Ibu bersama anak-anak ya, dengan tujuan agar mereka itu benar-benar kesadarannya itu penuh, fokus, konsentrasi di pembelajaran yang saya lakukan. Tentu saja semua anak pada saat melakukan mindfulness ini ya, semua antusias Bu, antusias dalam artian dengan berbagai ekspresi yang berbeda-beda ya. Ada ekspresinya yang mungkin mengingatkan dia kepada hal-hal yang membuat dia merasa melakukan kesalahan, misalnya mereka mulai tersadar, mereka terketuk hatinya agar bisa memperbaiki semua yang telah dia lakukan. Dengan mindfulness ini juga membuat mereka itu lebih fokus untuk mengingat materi pembelajaran yang disampaikan, baik pada pembelajaran yang sebelumnya maupun pada saat pembelajaran berlangsung. Gitu. Luar biasa sekali ya Bu, sudah lengkap ya rangkaian pembelajaran yang sudah Ibu Ade laksanakan di kelas tersebut. Kemudian Bu, kira-kira dari rangkaian pembelajaran yang sudah Ibu Ade praktikan tadi di sebelumnya, itu Bu Ade menemukan hambatan atau gimana? Lancar-lancar saja atau ada hambatan seperti itu? Baik Ibu, dalam melakukan pembelajaran ya, pembelajaran berdiferensiasi, dalam penyampaian materi pembelajaran di kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan, tentu saja saya mengalami hambatan Ibu. Karena tidak ada manusia yang sempurna ya Ibu, tidak ada niat terletak, tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada hambatan yang saya alami. Hambatan, baik. Hambatan yang saya alami yaitu terkait manajemen waktu Ibu, ya manajemen waktu. Biasanya kalau saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya menampilkan diferensiasi proses konten dan produk, anak-anak semua asik, bahkan saya sendiri pun gurunya lupa akan waktu, saking asiknya mengalami tahapan demi tahapan atau fase demi fase di pembelajaran yang saya lakukan ya, dengan berbagai konten yang saya tampilkan. Saya jadi lupa waktu karena ngerasa lupa waktu, terlalu nyaman, anak-anak pun begitu, sehingga waktu yang harusnya 2 jam misalnya jadi lebih 10 menit atau 15 menit, itu di manajemen waktu. Kemudian di keaktifan siswa juga ya, kadang-kadang saya analisis ya di pembelajaran yang saya lakukan, itu siswa yang aktif ya, aktif mengemukakan pertanyaan atau mengemukakan pernyataan, itu siswa yang itu-itu saja ya. Padahal semua diberi kesempatan yang sama, tidak ada perbedaan ya, semua diberi kesempatan. Itu Ibu hambatan yang saya alami. Nah, kira-kira Bu Ade, alasan apa lagi kira-kira yang membuat hambatan itu terjadi selain yang sudah diceritakan? Baik, untuk alasan apalagi ya terkait hambatan yang saya alami ya di proses pembelajaran yang saya lakukan, untuk media juga Bu ya, media pembelajaran. Nah di sini di sekolah saya Bu ya, ruangan pembelajaran yang ada sarana IT yang lengkap seperti ada smartboard, ada juga alat-alat teknologi yang memang lengkap, yang memenuhi, yang mewakili untuk pembelajaran berdiferensiasi, itu tetap itu terbatas. Ruangannya pun terbatas. Jadi mungkin harus ada pembagian jadwal untuk penggunaan sarana, penggunaan kelas, ya, agar semuanya bisa
melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan efektif dan efisien, Ibu. Ya, itu yang saya alasan lain yang saya alami, ya Bu, terkait hambatan. Kira-kira ada lagi nggak Bu alasan selain dari fasilitas tadi, kemudian manajemen waktu dan media tadi ya? Ada lagi kira-kira Bu? Oh iya, terima kasih Ibu. Alasan lain ya terkait hambatan selain fasilitas, kemudian manajemen waktu dan keaktifan siswa terkait dengan finansial, Ibu. Finansial. Nah, untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi yang memang mewakili seluruh minat dan potensi siswa agar tersampaikan dengan efektif ya. Kita kan biasanya membuat misalkan LKPD ya Bu. Nah, LKPD itu dibagikan itu yang idealnya itu adalah satu murid satu LKPD, bukan satu kelompok satu. Nah, untuk menggandakan LKPD itu tentu saja membutuhkan finansial yang tidak sedikit sesuai dengan jumlah siswa. Sementara jumlah siswa setiap kelas itu bervariasi, berbeda-beda, tidak sama ya. Ada yang mungkin kelas besar, kelas menengah, ya, kelas gemuk. Nah, tentu saja kita harus persiapan finansial yang tidak sedikit untuk itu ya. Itu mungkin Bu, selain daripada fasilitas ya, keaktifan, kemudian manajemen waktu juga terkait dengan finansial Bu. Baik Bu, dari beberapa hambatan tadi yang Ibu Ade alami, kira-kira rencana selanjutnya Ibu Ade akan seperti apa nih untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi, mulai dari tadi hambatan fasilitas, media, manajemen waktu dan juga finansial. Kira-kira bagaimana rencana aksi Ibu Ade? Baik, untuk rencana aksi yang akan saya mencoba susun ya sesuai supaya prosedural gitu ya. Untuk manajemen waktu ya saya akan berusaha untuk di modul ajar itu kan ada alokasi waktu ya. Saya akan berfondasi kepada modul ajar yang telah saya susun sehingga penyampaian materi pembelajaran pada saat kegiatan pembelajaran tersebut waktunya itu tidak melebihi standar waktu yang telah ditentukan di modul ajar. Nah, kemudian untuk terkait apa namanya penyediaan sarana atau fasilitas, yaitu saya berusaha untuk komunikasi interaktif, untuk dialog lah, untuk berdiskusi dengan stakeholder terkait ya, atau dengan rekan sejawat yang memang menangani bagian sarana ya, agar bisa dibuatkan jadwal penggunaan ruangan yang memang sarana prasarana yang mengandung unsur teknologinya itu sudah mewakili untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak lagi ada istilah berebut ruangan ya itu. Kemudian untuk tadi terkait dengan hambatan yang lain finansial ya. Nah, untuk LKVD memang itu dibagikan kalau misalkan di print out dalam bentuk hard copy, tidak soft file ya, tidak itu bisa diantisipasi. Ya udah kita bisa bikin LKVD-nya di ini aja di PowerPoint. Jadi anak-anak semua satu kelas itu bisa menganalisis, bisa melihat secara verbal, secara langsung ya. Kalau misalkan dengan yang istilahnya dengan dalam bentuk apa namanya hard copy gitu, kertas di fotokopi digandakan, memang itu akan terbentur di finansial gitu. Dan untuk misalkan melimpahkan itu semua kepada peserta didik, rasanya itu kurang logis, gitu. kurang etis lah, begitu menurut saya. Nah, Ibu Ade. Nah, kira-kira Ibu Ade dalam melaksanakan rencana atau aksi ini ya, untuk pembelajaran yang lebih baik ini, Bu Ade membutuhkan dukungan dari siapa saja kira-kira? Atau mungkin Bu Ade memerlukan bantuan siapa gitu mewujudkan ini? Baik, untuk merealisasikan ya rencana aksi yang akan saya lakukan, saya membutuhkan dukungan dari semua pihak terkait. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan atau motivasi dari pimpinan atau atasan saya tempat saya bertugas ya. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan dari pihak sarana prasarana PKS Sarpras. Kemudian saya juga membutuhkan intinya saya membutuhkan kolaborasi atau dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah tempat saya bertugas. Baik. Nah, setelah ini kira-kira Ibu Ade kapan nih akan mulai merealisasikan dari rencana aksi yang sudah Ibu Ade buat seperti itu?
saya akan merealisasikan rencana aksi yang saya sudah susun, yang sudah saya buat ini pada hari Rabu, Ibu. Ya, pada hari Rabu saya ingin merealisasikan rencana aksi ini. Begitu, Ibu. Baik. Nah, Bu Ade, Baik. tadi Bu Ade akan segera melaksanakan rencana aksinya ya Bu Ade berarti. Iya. Nah, kira-kira rencana area pengembangannya apa aja Bu Ade kira-kira? Area pengembangan dalam pembelajaran yang saya lalui, ya Bu, yaitu saya ingin menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid. Kemudian memandu proses pembelajaran yang efektif dan juga asesmen dan umpan balik proses pembelajaran. Jadi ada refleksi gitu Bu pada saat pembelajaran itu, agar bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi fondasi saya untuk memperbaiki untuk lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Terus bisa diceritakan secara rinci lagi Bu Ade area pengembangan yang akan Bu Ade lakukan? Baik, untuk area pengembangan yang akan saya lakukan ya, beberapa tahapannya nih dalam area pengembangan tersebut ya, dalam pengembangan pembelajarannya, saya akan melakukan analisis ya Bu, analisis kebutuhan dan karakteristik siswa agar sesuai dengan minat dan potensi belajar siswa. Kemudian yang kedua, saya ingin merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian manfaat pembelajaran ya. Dengan mengetahui manfaat dari pembelajaran yang dilakukan, siswa akan termotivasi untuk bisa menampilkan yang terbaik. Kemudian saya juga ingin merumuskan bahan materinya. Bahan materi yang akan saya sampaikan apa untuk pada pembelajaran tersebut. Kemudian menentukan metode, itu penting sekali dalam mendukung pembelajaran yang nyaman, aman, menyenangkan untuk peserta didik. Kemudian menentukan sumber dan media pembelajaran, ya, itu juga penting ya untuk kesuksesan dalam realisasi pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian ada penilaian dan evaluasi, ya. Evaluasi di sini ya sebagai tolak ukur atau fondasi untuk melangkah lebih baik lagi ke depannya, begitu. Kemudian pengembangan belajar di sini merupakan ini adalah fondasi utama Bu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Begitu, terima kasih. Untuk ukuran keberhasilannya itu bagaimana Bu Ade? Seperti tadi kan Ibu Ade akan mempersiapkan rencana pembelajaran seperti itu ya Bu. Nah, ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Baik, untuk kita bisa mengukur keberhasilan di dalam pembelajaran yang telah dilalui ya, tadi ada penilaian dan evaluasi. Di penilaian atau evaluasi itu bisa dijadikan tolak ukur ya atau fondasi kita apakah kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan itu berhasil atau tidak ya. Kemudian juga bisa menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada siswa. Jadi ada transparansi data sehingga siswa itu bisa punya tolak ukur, punya fondasi untuk bagaimana dia memperbaiki apa yang telah dia terima ya. Kemudian yang sudah baik, yang sudah melebihi nilainya sudah baik sekali, yaitu bisa dijadikan standar untuk dia untuk mempertahankan bagaimana yang dia telah raih itu bisa tetap bertahan. Berarti dari data tersebut kita bisa melihat terpenuhinya atau belumnya kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Ya, betul. Nah, untuk pendukungnya kira-kira Ibu Ade membutuhkan pendukung apa aja nih selain dari tadi dukungan dari kepala sekolah misalkan, ada lagi nggak pendukungnya? Untuk dukungan agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar, tentu saja di ruangan pembelajaran yang akan saya lakukan itu apakah alat-alat teknologinya itu sudah memadai atau tidak, penyediaan alat tentunya, apakah infocusnya sudah memadai atau tidak ya, smartboardnya, kemudian laptopnya juga ya, apakah sudah memadai tidak untuk pembelajaran yang saya akan laksanakan. Ya. Luar biasa sekali Ibu Ade untuk rencana dan area pengembangan yang Ibu Ade sudah susun tadi, mudah-mudahan bisa direalisasikan ya Bu Ade ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja mungkin Bu Ade yang ingin saya tanyakan, dan di sini selanjutnya saya akan menyampaikan catatan saya ketika selama mengobservasi ya Bu ya, selama kegiatan mengobservasi. Nah,
Di sini untuk aspek dan strategi pengembangan yang saya catat, di sini ada membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ibu Ade. Itu sudah ada, sudah tersedia, dan untuk catatan pengamatan saya, Ibu Ade sudah membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Ya. Kemudian untuk aspek dan strategi pengembangan yang kedua adalah Ibu Ade sudah mempersiapkan media pembelajaran. Ya, sudah tersedia juga untuk catatan pengamatannya. Di sini Ibu Ade sudah mempersiapkan media pembelajaran berdasarkan ya belajar visual, auditori visual, dan kinestetik. Ya. Selanjutnya ada juga kegiatan pendahuluan yang lengkap Bu Ade. Mulai dari tadi penemuan karakter siswa, itu berdoa dan lain sebagainya itu sudah tersedia. Di mana di sini Ibu sudah melakukan kegiatan pendahuluan dengan lengkap dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir aspek strategi pengembangannya itu adalah pengelolaan kelas. Ibu sudah melakukan itu, di mana Ibu sudah melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Seperti itu Ibu Ade. Ya, terima kasih. Baik Bu Ade, selanjutnya di sini saya ingin merefleksi ya. Kira-kira apa sih yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi Bu? Yang sudah berjalan dengan baik ya selama percakapan tadi adalah saya bisa mengemukakan opini saya ya, argumen saya seleluasa mungkin terkait pembelajaran, terkait kegiatan pembelajaran yang telah saya lalui. Jadi saya bisa mengungkapkan dengan leluasa ya hal-hal yang saya temui saat pembelajaran yang telah saya lalui. Begitu Bu. Bagaimana perasaannya setelah menemukan itu Bu? Perasaan saya merasa lebih lebih plong gitu, lebih lebih tenang lagi gitu. Jadi saya bisa mengungkapkan hal-hal yang memang membuat saya itu tadinya merasa seperti ada ada pemikiran yang tidak terungkap gitu ya. Jadi ada permasalahan yang tidak terungkap. Tiba-tiba saya diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dengan seleluasa mungkin. Jadi saya perasaan saya jadi merasa tenang gitu, merasa plong, merasa nyaman. Iya. Apakah Ibu Ade menemukan jawaban dari kegelisahan Bu Ade tadi? Alhamdulillah setelah saya diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, saya mendapatkan pencerahan jawaban ya terkait jadi saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Kemudian Bu Ade, apa sih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Untuk hal yang harus saya perbaiki atau saya tingkatkan yaitu tadi di manajemen waktu, di pengelolaan waktu. Saya harus bisa mengelola waktu dengan seefektif dan seefisien mungkin, gitu Bu. Jadi sehingga waktu tersebut terkoordinir dengan tepat. Berarti manajemen waktu ya yang diperbaiki. Kira-kira selanjutnya apa yang membuat Ibu Ade, apa yang Ibu Ade lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Baik, apa yang Ibu Ade lakukan untuk tetap ada pada kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan, ya betul. Yang saya lakukan ya untuk saya bisa berada di kesadaran penuh saat saya melakukan coaching, tentu saja saya memanage bagaimana saya bisa seperti halnya saya bisa menghembuskan nafas ya. Ada saya itu bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hati sanubari saya, begitu Bu ya. Tentu saja dengan hal tersebut permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sanubari saya itu bisa saya keluarkan, bisa saya ungkapkan dengan seleluasa mungkin, begitu Bu. Jadi saya ada kekuatan untuk mengemukakan pernyataan. Berarti Ibu Ade merefleksi diri terlebih dahulu. Iya. Baik. Kemudian Ibu, yang terakhir apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan dari hambatan yang Ibu alami? Upaya yang akan saya tingkatkan ya untuk menghadapi hambatan yang saya lakukan, upayanya yaitu saya akan berusaha untuk
komunikasi interaktif atau dialog diskusi dengan rekan sejawat ya, meminta saran atau pendapat dari atasan ya, kemudian berbicara dari hati ke hati ya dengan semua pihak terkait untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, Ibu Ade, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, pembelajaran berdiferensiasi tidak akan terrealisasi dengan efektif atau dengan baik tanpa adanya kolaborasi dari semua pihak dan tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa, Ibu Ade, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu Ade yang luar biasa ini. Dan alhamdulillah kegiatan pasca observasi sudah selesai. Mudah-mudahan Ibu Ade bisa melaksanakan atau merealisasikan rencana aksi yang sudah disusun tadi ya Bu Ade ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ade. Ya, sama-sama. Ya. Baik, itulah tadi kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Ade. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.